Halo semua, nama saya Vincent Orlando dari kelas 11 IPA. Kali ini saya akan menjelaskan tentang integral. Apa itu integral? Integral merupakan kebalikan dari turunan atau diferensial, sehingga disebut juga dengan antiturunan. Rumus dasar dari antiturunan atau integral ini adalah integral f aksen x dx sama dengan fx tambah c. C merupakan konstanta. Integral pada dasarnya adalah kebalikan dari turunan. Mari kita lihat contoh pertama. Fx sama dengan x pangkat 2. Maka turunannya yaitu f aksen x sama dengan 2x. Jika kita buat bentuk integral ya, maka integral 2x dx sama dengan x pangkat 2. Contoh kedua. Fx sama dengan x pangkat 2 tambah 1. Maka turunannya adalah f aksen x sama dengan 2x. Bentuk integralnya yaitu integral 2x dx sama dengan x pangkat 2 tambah 1. Contoh ketiga, fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 3. Maka bentuk turunannya yaitu f aksen x sama dengan 2x. Bentuk integralnya yaitu integral 2x dx sama dengan x pangkat 2 kurang 3. Oleh karena hasil integral mengandung plus c, maka dari itu disebut integral tak tentu. Mengapa? Karena nilai C itu bisa bervariasi. Bisa mulai dari 0, 1, 2, 3, minus 1, minus 2, minus 3, dan seterusnya. Selanjutnya kita masuk ke integral tak tentu fungsi aljabar. Untuk menurunkan rumus integral tak tentu fungsi aljabar, kita kembali ke definisi integral, yaitu antiturunan, kebalikan dari turunan. Jadi kita mulai terlebih dahulu dari rumus turunan fungsi aljabar. Rumus turunan fungsi aljabar seperti ini. Jika y sama dengan x pangkat n, maka turunan pertamanya y aksen sama dengan nx pangkat n kurang 1. Atau dengan kata lain, koefisiennya dikalikan dengan pangkat. Atau pangkatnya ini turun ke depan, sehingga dikalikan dengan koefisien lalu pangkatnya berkurang 1. Awalnya x pangkat n, menjadi x pangkat n dikurang 1. Sedangkan integral tinggal dibalik, yaitu koefisiennya dibagi dengan pangkat ditambah dengan 1, sedangkan pangkatnya bertambah 1 atau dirumuskan seperti ini. Integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 tambah c, di mana n tidak sama dengan min 1. Karena jika n sama dengan min 1, maka akan menjadi 1 per min 1 tambah 1, yaitu menjadi 1 per 0. Maka hasilnya akan menjadi tidak terdefinisikan. Agar lebih mengerti, mari kita masuk ke contoh soal yang pertama. Integral x kuadrat dx. Tinggal masukkan saja rumusnya 1 per n tambah 1, berarti 2 tambah 1, x pangkat n tambah 1, berarti 2 tambah 1 plus c. Maka hasilnya adalah 1/3x pangkat 3 ditambah c. Selanjutnya kita ke contoh soal yang kedua. Integral x dx. X itu sama dengan pangkat 1. Maka kita masukkan ke rumus. 1 per n tambah 1 berarti 1 tambah 1. X pangkat n tambah 1 maka 1 tambah 1 plus c. Maka hasilnya adalah setengah x pangkat 2 ditambah c. Selanjutnya kita ke contoh soal nomor 3. Integral 1 per x kuadrat dx. Karena ini merupakan pecahan, maka kita akan mengubahnya jadi pangkat. 1 per x kuadrat itu sama dengan x pangkat min 2. Maka menjadi integral x pangkat min 2 dx. Sama dengan 1 per min 2 ditambah 1. Jadi min 1. X pangkat n tambah 1. Min 2 ditambah 1 menjadi min 1 plus c. 1 dibagi min 1 sama dengan min 1. X pangkat min 1 kita ubah menjadi pecahan kembali. Jadi hasilnya menjadi min 1 per x tambah c. Kita masuk ke contoh soal nomor 4. Integral x akar x dx. Karena di sini ada akar, maka akarnya kita akan ubah menjadi pangkat pecahan. Maka x pangkat 1 ditambah x pangkat setengah, maka akan menjadi x pangkat 3 per 2. Integral x pangkat 3 per 2 dx kita masukkan ke dalam rumus. 1 per 3 per 2 ditambah 1.
Atau satunya kita ubah menjadi pecahan yaitu 2/2. 3/2 ditambah 2/2 maka akan menjadi 5/2 kali X pangkat 5/2 plus C. Maka hasilnya akan menjadi 1/5/2. 5/2 yang kita balikin maka akan jadi 2/5 X. Ini karena 5/2 kita akan ubah jadi pecahan campuran maka akan menjadi 2/2. Maka akan menjadi X pangkat 2 akar X. Karena akar X itu adalah pangkat setengah ditambah dengan C. Selanjutnya, kita akan membahas tentang rumus integral fungsi operasi. Di sini terdapat dua rumus. Rumus pertama yaitu integral U aksen X plus minus V aksen X plus minus titik-titik dx sama dengan integral U aksen X dx plus minus integral V aksen X dx plus minus titik-titik. Atau Ux adalah integralnya dari U aksen X dan Vx adalah integralnya dari V aksen X dx plus C. Jadi, misalkan di soal ada penjumlahan dan pengurangan beberapa suku, lalu kita disuruh mencari integralnya sama dengan integralnya dari fungsi dari masing-masing suku tersebut. Jadi kurang lebih mirip dengan turunan. Yang kedua sama juga seperti konsepnya turunan. Jika ada integral k fx dx sama dengan k, maka k-nya kita boleh keluarkan terlebih dahulu menjadi k integral fx dx. K itu adalah konstanta. Dan juga terdapat catatan, perhatian, yang bisa diintegralkan sendiri-sendiri setiap fungsi hanyalah operasi penjumlahan dan pengurangan. Sedangkan operasi perkalian dan pembagian tidak berlaku. Seperti ini. Integral U aksen X, V aksen X dx itu tidak sama dengan integral U aksen X dx dikali integral V aksen X dx. Maupun seperti ini juga. Integral U aksen X per V aksen X dx tidak sama dengan integral U aksen X dx per integral V aksen X dx. Jadi integral bisa masuk dan fungsinya diintegralkan sendiri-sendiri itu hanya berlaku jika dalam operasinya terdapat penjumlahan dan pengurangan. Sedangkan jika pembagian dan perkalian maka itu tidak bisa digunakan. Selanjutnya kita masuk ke rumus integral tak tentu fungsi aljabar. Di sini terdapat 4 rumus utama, yaitu rumus pertama, integral dx sama dengan x tambah c. Rumus kedua, integral a dx sama dengan ax tambah c. A adalah konstanta. Rumus ketiga adalah rumus dasar yang biasa kita pakai, yaitu integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 tambah c. N tidak sama dengan min 1. Rumus keempat yaitu integral ax pangkat n dx sama dengan a per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 plus c. N tidak sama dengan min 1. Di sini kita akan membuktikan rumus 1, 2, dan 4. Rumus 3 tidak dibuktikan karena itu adalah rumus dasar yang berasal dari turunan fungsi aljabar yang dibalik. Kita mulai dari rumus 1. Rumus 1 adalah integral dx, jadi tidak ada apa-apanya. Karena sebenarnya itu adalah integral 1 dx, maka kita tulis integral dx sama dengan integral 1 dx. 1 itu adalah x pangkat 0, maka kita tulis integral x pangkat 0 dx. Lalu kita masukkan ke rumus ketiga. 1/0 tambah 1, x pangkat 0 tambah 1 plus c. 1/0 tambah 1 berarti 1/1 jadi tetap x. Terus pangkat 0 tambah 1 maka jadi pangkat 1. Jadi hasilnya adalah x tambah c. Jadi rumus ke-1 sudah terbukti ya. Selanjutnya kita masuk ke rumus kedua. Rumus kedua yaitu integral a dx. Maka kita keluarkan saja a-nya. A itu adalah konstanta. Sama dengan a integral dx. Integral dx itu adalah x. Maka kita masukkan aja ax tambah c. Selanjutnya rumus nomor 4. Integral ax pangkat n dx. Karena a itu adalah konstanta, jadi kita keluarkan terlebih dahulu. Sama dengan a integral x pangkat n dx.
Maka kita masukkan saja rumus yang ketiga, sama dengan A seper N tambah 1 X pangkat N tambah 1 tambah C. A dikali seper N tambah 1 maka akan menjadi A per N tambah 1 X pangkat N tambah 1 tambah C. Maka terbukti ya rumusnya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal integral. Contoh soal yang pertama, integral 3dx. Maka kita pakai rumus integral A dx. A itu adalah 3, maka kita tulis saja 3x plus c. Maka jawabannya adalah 3x plus c. Kita masuk ke contoh soal yang nomor 2. Integral min x dx. Min ini adalah koefisien, maka kita biarkan terlebih dahulu. Maka kita pakai rumus seper N tambah 1 X pangkat N tambah 1. Maka kita masukkan seper N tambah 1 tambah 1 maka 2. Terus X pangkat N tambah 1 tambah 1 sama dengan 2 plus C. Minnya baru kita masukin, maka hasilnya adalah min setengah X pangkat 2 plus C. Kita masuk ke contoh soal nomor 3. Integral 5 per X kuadrat dx. 5 ini adalah koefisien, maka kita biarin terlebih dahulu. Maka akan menjadi integral 5 seper X kuadrat. Kita eksponenkan, maka akan menjadi X min 2 dx. Lalu kita masukkan ke rumusnya. 5 ini adalah konstanta, maka kita biarin aja. 5 dikali seper N tambah 1. Min 2 tambah 1 berarti min 1. X pangkat N tambah 1 min 2 tambah 1 maka jadi min 1 plus C. Jadi 5 kali 1 per min 1 berarti 5 per min 1 kali X pangkat min 1. X pangkat min 1 ini kita buat lagi menjadi pecahan, maka akan jadi min 5 per X ditambah C. Kita masuk ke contoh soal nomor 4. Integral 2x kuadrat akar x dx. 2 ini adalah konstanta, maka kita biarin saja terlebih dahulu. Akar x ini adalah x pangkat setengah, maka kita langsung kalikan saja. X pangkat 2 ditambah x pangkat setengah. X pangkat 2 ini berarti jadi 4 per 2. 4 per 2 ditambah 1 per 2, maka akan menjadi 5 per 2. Jadi sama dengan integral 2x pangkat 5 per 2 dx. Sama dengan kita masukin saja ke rumus. 2 yang kita masukin, terus seper 5 per 2 ditambah 1. Satunya kita ubah jadi 2 per 2. 5 per 2 ditambah 2 per 2 maka akan menjadi 7 per 2. Kali X pangkat 7 per 2 ditambah C. Sama dengan 2 dikali 2 per 7 karena 1 per 7 per 2 nya dibalik. Kali X pangkat 7 per 2 ditambah C. 2 kali 2 per 7 hasilnya adalah 4 per 7. X pangkat 7 per 2 kita akan menjadi pecahan campuran, maka akan menjadi 3,5, yaitu X pangkat 3 akar X plus C. Maka jawaban soal ke nomor 4 ini adalah 4 per 7 X pangkat 3 akar X plus C. Kita masuk ke contoh soal nomor 5. Integral 5 per akar 3 dari X dx. 5-nya kita biarin. Seper akar 3 dari X kita ubah menjadi X pangkat sepertiga dx. Kemudian kita masukkan saja ke dalam rumus. 5 kali seper N tambah 1 min sepertiga ditambah 1. Satunya kita ubah jadi 3 per 3, maka hasilnya akan menjadi 2 per 3. X pangkat 2 per 3 plus C. Sama dengan 5 dikali 3 per 2X karena 1 per 2 per 3 yang dibalik. X pangkat 2 per 3 plus C. 5 dikali 3 per 2 sama dengan 15 per 2. X pangkat 2 per 3 kita buat jadi campuran saja, maka akan menjadi akar 3 X kuadrat plus C. Maka jawaban dari soal nomor 5 ini adalah 15 per 2 akar 3x pangkat 2 plus C. Kita masuk ke contoh soal yang terakhir. Integral 6x kuadrat dikurang 2x ditambah 3 dikurang 2 per x pangkat 3 dx. Dikarenakan di dalam operasinya terdapat pecahan,
maka kita ubah pecahannya menjadi pangkat. Maka akan menjadi integral 6x kuadrat dikurang 2x ditambah 3 dikurang 2x pangkat min 3 dx. Tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus. 6 dikali 1 per n tambah 1 berarti 2 tambah 1 sama dengan 3 1/3 x pangkat 3 dikurang 2 dikali 1 per n tambah 1 1 tambah 1 sama dengan 2 1/2 x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 2 kali 1 per min 3 ditambah 1 makanya jadi min 2 1/min 2 x pangkat min 2 plus c. 6 sama 3 bisa dicoret, 6 yang menjadi 2, 3 nya habis, 2 sama 2 bisa dicoret, 2 sama min 2 juga bisa dicoret, maka habis juga. Maka hasilnya akan menjadi 2x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 1/x pangkat 2 plus c. Sekian penjelasan saya tentang integral kali ini. Mohon maaf jika ada penyebutan kata yang salah. Terima kasih.